gini, minta tolong banget, minta tolong, dan tolongnya itu keras banget, kata-kata tolong itu keras banget sampai saya kedengeran. Cuman anehnya di situ keluarga saya tuh nggak dengar sama sekali. Astagfirullah gitu. Ternyata di situ ada kuntilanak, mukanya hancur parah sama darah-darah gitu kan, nggak keurus semuanya. Dia tuh gelantungan di situ. Kalian beli di mana itu katanya? Beli di dekatnya yang yang lokasinya itu mistis gitu katanya mbakku. Bilangnya, oh kalian beli di sana, pantes katanya. Mama marah, bilang kalian tahu nggak di sana tuh nggak ada orang jualan sama sekali gitu. Kalian udah ditipu sama setan katanya. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar episode Samar. Nah, kali ini sudah bersama Kak Aryana. Ya, nama saya Aryana. Oke. Nah, Kak Aryana ini punya kisah mistis ketika berada di luar Madura. Dan seperti apa kisah horornya, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kisah mistis apa yang pernah Kak Aryana alami waktu itu? Waktu itu kejadiannya itu tepatnya di Tanah Jawa ya. Nah, waktu itu juga tepat pas hari selesai Lebaran H1. Di situ dekat rumahnya saya waktu di Jawa itu dekat banget sama rumah Belanda. Nah, rumah Belanda itu dulunya nggak seangker sekarang gitu. Sorry, Jawanya di mana? Jawanya itu di Kediri. Oh, di Kediri. Iya, pasnya di Kediri. Pas itu kalau nggak salah adanya tsunami, kalau nggak salah, jadinya terbengkalai semua gitu. Oh, rumah. Ya, rumahnya rusak. Nah, setelah 2 bulanan ada seorang cewek gitu. Dia tuh depresinya karena ditinggal sama cowoknya gitu. Setelah itu karena dia nggak tahu tempat yang mau dia bunuh diri di mana, akhirnya dia memilih tempat itu gitu buat bunuh diri. Oh, berarti rumah itu bukan rumah dia pribadi? Bukan. Karena sebelum itu rumah itu biasa-biasa aja gitu. Masih ada yang jaga lah gitu. Ya gara-gara tsunami itu jadi hilang semua. Waktu itu gimana tuh kejadiannya yang dialami saya? Yang dialami waktu itu kan malam ya, tepatnya malam Jumat. Malam Jumat saya kebangun karena waktu itu tidurnya saya tidur duluan. Jadi kebangun jam 12 pas. Denger banget sama teriakan kayak minta tolong banget. Kayak jasanya itu belum keluar gitu. Masih ada di dalam dirinya sendiri gitu. Yang didengerin suaranya tuh suara minta tolongnya kayak gimana? Kayak gini. Minta tolong banget. Minta tolong, dan tolongnya itu keras banget, kata-kata tolong itu keras banget sampai saya kedengeran. Cuman anehnya di situ keluarga saya tuh nggak dengar sama sekali. Oh, cuma karyanya ya? Iya. Nah, karena saya tuh orangnya kan gimana ya, kalau ada orang minta tolong pasti ditolongin. Mau nggak mau dengan rasa takut tuh saya tetap keluar gitu. Cuman saya lupa sama kata-kata dari orang tua saya kalau malam-malam jangan pernah keluar dari daerah tersebut gitu. Setelah itu saya keluar mau nyamperin rumah itu, tapi takut banget rasanya. Soalnya kayak di belakang aja udah panas banget badan saya, panas dingin. Berarti merasakan hal yang nggak nyaman juga? Iya, hal nggak nyaman. Jadi mau nggak mau ya cuman lihat dari jauh aja gitu. Itu sebenarnya rumahnya memang tergolong angker atau baru-baru itu? Baru-baru itu, karena seorang cewek itu yang sejak kejadian itu. Awalnya hanya rumah kosong biasa? Rumah kosong biasa, bahkan itu ditempati sama penjaganya. Berarti itu rumahnya dulu biasa aja, habis itu ada yang sampai bunuh diri gitu? Iya, sampai bunuh diri. Itu kejadiannya bukan cuma 1 kali di sana. Yang bunuh diri? Iya, sampai 2 kali. Itu yang pertama cewek dan yang terakhir tuh cowok.
Cuman Berarti ada 2 orang gitu. iya ada 2 orang. Itu pas sebelah rumahmu atau jauh? Nggak, masih sekitar 7 menitan lah kalau ke sana jalannya. Itu banyak banget rumput-rumput di sana udah gak terpenuhi lagi. Bahkan tanah itu sempat dijual, cuman nggak pernah laku terus, nggak tahu kenapa. Terus akhirnya kamu balik lagi. Balik lagi karena udah badannya nggak ngerasa gak nyaman. Bahkan pikiran saya tuh waktu itu mikirnya pasti di situ ada seseorang gitu. Jadi ya kita balik aja gitu ke rumah. Setelah kamu balik nggak dengar lagi suaranya? Nggak dengar. Cuman pas saya mau buka pintu lagi mau masuk, baru itu bilang, kamu kenapa balik gitu. Oh, kamu dengar kan? Iya, padahal itu kan jauh ya. Aneh aja gitu. Apa ada di dekatnya saya gitu. Mau gak mau ya saya kabur kan ke rumah. Pas itu udah masuk tidur, tapi tidur saya tuh gak enak banget. Ngerasa saya ketompang orang gitu di atas. Kayak kerasa berat gitu. Iya, berat banget. Setelah itu udah tidur, baca doa gini udah tidur. Paginya itu saya ngerasa gak enak banget. Kakinya saya tuh membiru sampai gitu. Terus gimana responnya orang tua kamu? Orang tua saya nanya, emang kamu habis apa tadi malam gitu? Curiga. Iya, curiga. Saya pertamanya nggak jujur gitu kan, bilangnya ketumpahan air panas lah gini gitu. Terus mamanya saya bilang, kamu tadi malam keluar ya? Kemana katanya? Kok mikirnya kenapa mama bisa tahu gitu? Setelah itu mama bilang, kamu jujur aja sama mama udah tahu semuanya gitu. Kamu kenapa sih masih ngeyel mau keluar gitu? Terus saya kasih tahu kalau ada yang minta tolong gitu. Bahkan sampai teriak kenceng banget. Itu pun mungkin ya dalam hidup saya yang paling denger paling kenceng waktu ini. Warna birunya apa, hanya satu titik kah atau banyak gitu? Itu malah ke bagian seluruh kaki saya yang paling bawah itu memar. Iya, rata. Nah birunya itu kamu ngerasain sakit nggak? Sakit banget malah, iya. Mirip kayak orang kecelakaan gitu deh. Terus akhirnya diapain kakimu? Setelah itu sama mama dikompres air hangat sih, itu biar gak memar katanya. Terus setelah itu kan mama tahu ya kalau saya keluar. Itu dibacain doa-doa gitu, karena mama saya kan muslim banget gitu waktu itu. Bacain doa-doa, terus bilang, kamu setelah ini sholat duhur cepetan. Terus mama itu ngasih kayak bacaan gitu, surat-surat. Dan setelah itu kaki saya tuh mendadak panas banget. Setelah sholat panas banget. Bilang kayak aku nggak kuat sama kakiku, bilang gitu. Padahal saya tuh nggak ngomong, cuman perasaan saya tuh bilangnya kayak gitu. Terus saya teriak, mama ke saya, mama bilang, kamu kenapa? Katanya, ini sakit banget, gak kuat. Mama bilang, udah bentar lagi tuh pasti sembuh. Terus sama mama, kalau gak salah itu ditetesin sama air mawar gitu. Banyakin bunga-bunga gitu. Dan itu udah sembuh, alhamdulillah. Warna birunya hilang? Hilang. Siang itu? Iya. Hilang banget. Ini kayak normal gitu. Berarti memang ada sesuatu hal yang janggal. Iya, yang janggal banget. Memang sebelum saya berangkat ke sana itu, saya kan lewatin rumah itu. Itu udah gak enak banget perasaan, tapi saya nggak pernah ngomong sama mama. Dan kejadian itu berlangsung lama atau setelah itu normal-normal lagi? Nggak, itu masih diganggu. Masih lama. Iya, masih diganggu lagi. Itu dari kaki turun ke kepala. Ke atas kepala. Kenapa kepalanya? Itu pusing banget kepalanya saya. Pusing. Padahal waktu itu saya normal-normal aja. Saya dibawa ke RS, katanya nggak apa-apa. Itu. Cuma mama bilang, ini pasti ada yang nggak beres gitu. Terus mama ke dukun lah, misal istilahnya ke dukun gitu. Dikasih tahu kalau bilangnya anak ibu udah kena apa-apa gitu, kena rumah itu gitu. Katanya suruh balik lagi ke sana, terus kalau dengar kayak gitu lagi gak bakalan menghampiri lagi gitu. Suruh bilang gitu? Iya, mau suruh minta maaf katanya.
Mungkin saya kena keinjek apa gitu di sana. Padahal posisi saya waktu itu jauh kok dari rumah itu. Terus akhirnya kamu balik lagi ke rumah itu? Iya, disuruh balik lagi. Tapi balik laginya saya nggak boleh sendirian. Bertiga. Mama, saya sama yang dukun itu. Kondisinya malam atau pagi? Malam. Dan harus tepat pada saya waktu keluar waktu itu malamnya. Dengar suara minta tolong lagi nggak? Dengar, cuman saya gak boleh bilang harus minta tolong gitu kan. Pas waktu pertama saya juga bilang tolong juga kan. Gitu. Iya, saya nggak boleh bicara apapun waktu itu. Saya harus diem dan saya bicara minta maafnya itu dalam hati, katanya biar ikhlas gitu. Iya, saya yang kesana itu katanya saya keinjek apa terus mengganggu dia gitu. Saya bukannya mau nolongin dia, malah kabur ke rumah yang waktu itu, gara-gara itu masalahnya. Nah, setelah itu saya kan balik lagi ke sana sama mama, dukun, sama saya juga kan bertiga. Setelah itu saya kan nggak boleh ngomong, udah minta maaf dari dalam hati, udah gini-gini semuanya. Setelah mau pulang, mamanya saya yang kena malah. Cuman karena mamanya saya itu kuat kan orangnya, jadi nggak kerasukan gitu. Oh, berarti sampai sakit juga atau gimana? Enggak sampai. Cuman mama ngerasa kalau memang saya bakal kena lagi gitu. Ya. Gangguannya kayak apa ke mama? Kalau ke mama, apa ya? Tangannya dia sakit. Oh, tangannya sakit? Iya, sakit. Pergelangannya itu sakit katanya. Kayak ada yang pegang keras banget gitu. Padahal waktu itu nggak ada yang megang gitu. Sebenarnya itu memang ada sering gangguan nggak di rumahmu sendiri? Kalau di rumah sendiri alhamdulillahnya enggak, cuman di bagian belakang yang sering ada gangguan. Di belakangnya dapur sih, dekatnya kamar mandi itu. Itu gangguan kayak gimana? Sama kayak kadang itu ada cewek ya, nggak tahu siapa, itu jalan kayak cepet banget gitu. Itu siapa yang ngeliat? Itu sih yang ngeliat mbaknya saya. Iya, dia cerita ke saya waktu itu. Cuman kalau saya nggak pernah ngeliat kalau di bagian sana, cuman ngerasain aja. Gak enak banget emang di sana. Saya aja kalau mau mandi tuh nggak sampai mau maghrib, karena takut banget. Sebenarnya rumah itu rumah lama juga atau baru dibangun sih? Itu rumah lama. Itu kayaknya turun temurun gitu. Iya. Mungkin ada dekat kuburan atau bekas kuburan di sini? Iya ada. Di belakangnya itu ada kuburan 3. Di belakang rumahmu ada? Iya. Kuburannya orang Cina gitu. Kristen. Terus setelah kejadian yang di rumah itu kamu ngalamin kejadian yang mana lagi? Waktu itu malam ya, kayaknya malam jam 10-an gitu. Kita tuh ngerasa lapar banget. Nah waktu itu keluarga udah tidur semua, cuma tinggal saya sama mbak kan. Lapar, keluar, udah jalan-jalan gitu, udah nemuin kan nasi goreng. Nasi gorengnya itu tepat banget di daerah yang rawan ada makhluk-makhluk halus gitulah istilahnya. Tapi kita gak mikir aneh-aneh waktu itu, karena gak mau ngerasain lagi kan ya waktu itu. Setelah itu udah dibungkus, kita pulang. Nah pulangnya ini kita salah jalur, kita malah jalur ke yang ada pohon beringin di dekatnya rumah tadi itu, rumah Belanda tadi. Itu kamu sama siapa? Sama mbak. Sama mbak? Iya, mbak sepupu. Dia nyetir, saya yang gonceng. Oke. Nah terus gak lama dari itu kita kan mau lewati pohon beringin itu kan, yang besar banget, gak terurus. Mbaknya saya tuh gak mau dia jalan, tapi dia bilangnya kayak gak bisa jalan gitu sepedanya itu, jadi berhenti aja. Nah dia itu ngamati sekitar, ngelihat, kamu bilang gini ke saya, kamu tahu nggak? Coba lihat ke atas katanya. Astagfirullahaladzim gitu kan, sampai 3 kali astagfirullah gitu. Ternyata di situ ada kuntilanak, mukanya hancur parah sama darah-darah gitu kan, nggak keurus semuanya. Dia tuh gelantungan di situ. Berarti kamu lihat jelas ya? Dia jelas banget. Di situ kayak, kamu kenapa berhenti sih mbak gitu. Pas mbaknya bilang, ini gasnya nggak bisa katanya, sepedanya itu nggak bisa. Padahal itu udah diservis sepedanya itu juga.
bahkan baik-baik aja gitu. Nah kita waktu itu udah panik banget kan, bilang kalau memang nggak selamat udah nggak apa-apa gitu. Udah pasrah Ya udah pasrah. Karena mbaknya saya itu orangnya nggak takutan ya, jadi dia nyoba sekali lagi dan alhamdulillah bisa jalan, walaupun perlahan-lahan, tapi dibilang bismillah gitu. Nah nggak lama dari itu udah ngelewatin pohon beringin kan ya, itu malah ban yang di belakang itu bocor. Terus Ban kita bocor, kayak mikir emang ini nasib kita gini banget ya gitu. Ya udah mau gak mau, karena gak ada bengkel kan waktu itu malam ya mau gak mau ya saya turun. Didorong sampai rumah. Masalahnya didorong sampai rumahnya itu kita tuh kayak muter-muter di arah situ, di daerah situ. Lama berarti nyampe. jadi nggak Lama, nyampe. iya, sampai kita tuh ditelepon sama mama. Telepon, kalian ini kemana aja gitu. Sama saya kan diangkat ya, ada jaringannya, cuman katanya suara saya tuh nggak ada sama sekali. Mikir kayak, hah, emang suaranya saya tuh kemana? Padahal saya waktu itu udah keras banget ngomongnya gitu. Kita muter-muter, ada paling 5 menitan, dan itu sebelum kita nyampe ke rumah, itu ada kayak kakek-kakek gitu jualan. Kalau di Jawa tuh kan banyak jualan tawa ya. Nah jualan tawa gitu. Terus dia bilang, kamu kalau muter-muter sini baca bismillah 5 kali gitu. Udah paham ya berarti. Iya udah paham. Bilangnya itu kalian udah diikuti gitu, makanya kalian gak bisa pulang gitu. Kayak labirin malah di situ. Setelah itu kita bilangnya bismillah sampai 5 kali, dan alhamdulillah itu udah nyampe ke rumah. Setelah itu udah nyampe rumah, sepeda masukin, dan kita makan nasi goreng itu kan. Waktu itu nasi gorengnya itu rasanya nggak enak banget, dan kerasa kita itu bukan makan nasi gitu, kayak makan tanah lah istilahnya. Oh iya. Iya. Tapi langganan biasanya beli. Enggak, baru kali ini kita beli di Asal sana. aja ada yang buka Iya, beli gitu. karena waktu itu kan malam. Jadi mau gak mau ya apa aja yang jual pasti dibeli gitu kan. Tapi emang rasanya kayak tanah. Rasanya kayak tanah, gak enak banget. Bahkan saus yang merah itu kan ya, itu kayak pas kecil-kecil melintir gitu loh di nasinya. Kayak udah beku gitu. Iya udah beku. Jadi mama bilang jangan dimakan nasinya katanya. Tapi mama nggak bilang kenapa gitu. Pas paginya dia ngomong, kalian beli di mana itu katanya. Oh, gitu. Beli di dekatnya yang apa? Yang lokasinya itu mistis gitu katanya mbakku. Bilangnya, oh kalian beli di sana, pantes katanya. Mama marah, bilang kalian tahu nggak di sana tuh nggak ada orang jualan sama sekali gitu. Kalian udah ditipu sama setan katanya gitu. Kaget, mana itu udah masuk mulut satu suap. Itu tempatnya kayak didorong atau memang warung? Itu warung. Warung. Iya warung. Berarti emang awalnya nggak ada katanya. Awalnya nggak ada katanya mama. Mereka lihatnya kayak warung. Iya. Gitu. Katanya di sana tuh selokan. Oh. Loh, kamu nggak nyoba nyamperin lagi? Enggak. Setelah kan kita udah beli ya, udah beli. Itu kan udah jauh kita. Nah terus aku lihat lagi itu nggak ada. Tapi mungkin kelihatannya saya aja gitu. Tapi saya nggak bilang ke mbak saya itu. Karena waktu itu kan matanya saya minus, jadi nggak pakai kacamata, takutnya aja gitu kan. Pas mama bilang kayak gitu, jadi saya percaya dong kalau tadi malam yang saya lihat lagi itu nggak ada gitu. Terus itu apa gitu kan? Katanya mama di sana tuh kuburan sama selokan katanya. Selokan terus di belakangnya itu kuburan, nggak tergerus sama sekali. Tapi titik yang kamu omongin ke mamamu benar sama? Benar sama katanya. Dan kata mama kamu itu nggak ada warung? Nggak ada warung sama sekali. Wow. Nggak ada warung sama sekali. Tempatnya itu kumuh banget, rumputnya udah panjang-panjang banget. Pokoknya nggak terurus gitu katanya. Waktu kamu di situ ngelihatnya kayak apa? Warung biasa gitu? Warung biasa, malah itu banyak pelanggannya Rame waktu gitu, itu. makanya kamu nyoba beliin makanya itu. nyoba beli itu karena kita udah posisinya itu kita udah lapar banget ya kan. Ya mau gak mau ya beli gitu, gak mikir panjang. Pas taunya, aduh kenapa kayak gini sih gitu. Nasib banget.
kayak ada warung terus dimakan rasanya nggak enak, kayak rasa tanah. Iya, kayak rasa tanah banget. Gak ada rasanya sama sekali malah. Dan itu kejadian terakhir atau masih ada kejadian lagi setelah itu? Itu kejadian terakhir. Cuman pas kita pulangnya itu kan malam. Pulang dari Kediri mau ke pulang ke Madura. Waktu itu pulang ke Madura, mama tuh bilangnya gini, kita bakalan lewat di jalan itu lagi, asalkan kalian jangan lihat apapun yang ada di sana. Pokoknya kita harus, kalau gak kita tidur atau ya kita sibuk main HP gitu katanya mama. Mama kayaknya banyak tahu ya. Iya, di sekitaran sana emang mama banyak tahu. Ayahnya saya tuh gak tahu kenapa cuma diam aja gitu. Mungkin dia lebih tahu daripada mama, tapi dia nggak ngomong. Biar nggak semakin ribet gitu. Iya, semakin ribet. Sebenarnya yang warga asli Kediri siapa? Asli Kediri itu ayah. Oh ayah. Ayah. Oh justru mama yang bisa merasakan di mama sekitar di sekitar situ ya? Iya. Kamu di sana berapa tahun berarti? Saya kan pindah-pindah ya, kan tapi tetap sekolahnya di Madura gitu. Cuman saya pas hari apa gitu ada di Kediri, tetap pulang balik lagi gitu. Jadi tempat kalau lebaran gitu. Iya. Tempat kumpul-kumpulnya. Iya. Sekarang rumah itu masih ada? Ditempati maksudnya? Enggak, sudah. Karena iya itu. Dijual? Sudah dijual. Cuman nggak laku. Masih belum laku. Iya, gitu. Dan katanya di sana bau mayat. Bau banget, nyengat gitu. Iya, di sana. Bahkan sempat juga kayak bau melati gitu, semerbak banget baunya. Kan di belakangnya itu ada kuburan kan di sana. Mungkin gara-gara itu. Cuman ya kalau orang baru ke sana, orang sekitar sana nggak pernah ngomong kejadian masalah itu gitu. Bahkan ditutupi aja gitu. Dulu juga pernah sempet ada orang yang mau beli tanah itu. Cuman karena bau banget di situ, kayak bau bangkai, gak jadi. Dan hawanya juga beda di situ. Dan itu kejadiannya setelah kamu pindah masih ada kejadian lagi atau sudah aman nih? Sudah reda? Nah, kalau informasi yang saya dapat waktu itu katanya tetap melanjut. Di sana? Iya, di sana. Pokoknya jangan sampai ditepati lagi gitu katanya. Harus dibiarkan kosong. Karena kalau ditempati kayaknya mengganggu gitu. Kita tuh mengganggu mereka gitu. Karena pada dasarnya itu mereka bilang kalau daerah ini daerah kekuasaannya mereka gitu. Iya. Cuman ya mau gimana lagi kan, waktu itu rumah yang mau kita tempati itu belum jadi kita sewa yang itu gitu. Ya. Terus setelah pulang perjalanannya alhamdulillah lancar. Oke, dan berarti sekarang sudah sering di Pamekasan ya, di Madura ya? Iya, daripada di sana kan. Takut banget sumpah. Dan itu jadi mungkin bisa dijadikan cerita yang nggak bisa dilupakan ya buat kamu. Nggak bisa dilupakan banget. Apalagi itu sampai ada warung yang kata mama kamu nggak ada warung, malah kamu di situ beli di situ. Iya. Tapi apakah setiap kamu ke tempat ke Kediri itu selalu diganggu nggak sih? Kan saya udah pindah kan. Jadi udah enggak gitu. Dan sama mama nggak dibolehin ke sana. Tapi masih satu wilayah? Masih satu wilayah. Cuman beda gang aja gitu jauh. Beda 2 gang. Iya. Dari situ apa sih hikmah yang bisa kamu ambil? Jangan pernah percaya sama apa yang dilihat sih gitu. Soalnya kalau cuman kita lihat semata itu nggak akan tahu kan itu beneran apa enggak gitu. Dan satu lagi, jangan pernah kepo sama dunia mistis gitu. Pokoknya kalian harus menjaga sikap aja dimanapun kalian berada. Karena kita nggak akan tahu kan kapan kita selamat atau kapan kita kena kena bahaya gitulah istilahnya. Iya benar. Jadi memang dimanapun kita juga harus berdoa yang paling penting. Iya, paling penting itu berdoa terus. Ya, karena mau kalau hal-hal seperti itu ya obat paling ampuh adalah doa. Doa ya. Kan Kak Yana sendiri
setelah doa, sholat, ibadah yang kayak Iya. gitu, alhamdulillah sudah sembuh. Sembuh alhamdulillah. Sudah sembuh. Terima kasih buat Kak Ariana sudah share pengalamannya. Semoga yang nonton bisa lebih berhati-hati, menjaga sikap dan lain-lain. Iya. Dan semoga rumahnya bisa lebih baik lah. Bisa lebih baik lagi. Iya. Terima kasih buat Kak Ariana. Semoga yang nonton bisa terhibur juga atau mengambil pelajaran dari ini semua. Oke, terima kasih buat sobat aktif yang nonton. Ambil positifnya, buang negatifnya. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.